Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan? Kiranya dalam kesehatan, sukacita dan damai bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Sahabat, 9 Agustus 2025 ini kembali kita dipertemukan dalam program Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat, Embun Pagi kita pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Brajayeng Tias dari GKJ Nginto-Ento. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini 9 Agustus 2025 kembali kami bertemu di dalam program Embun Pagi. Tuhan berkati saat kami akan mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan sehingga kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang dalam kekurangan ini, Tuhan berikan kekuatan supaya apa yang disampaikan itu seturut dengan kuasa dan kasih-Mu juga. Engkau juga berikan kebijakan-Mu Tuhan, sehingga bolehlah hamba-Mu menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu melalui Embun Pagi dari Radio Petra 105,7 FM ini. Sehingga apa yang diterima oleh para pendengar, sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, benar-benar bisa menguatkan, semakin menambah iman percaya kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Sahabat, Embun Pagi kita pada hari ini bertema menghamba kepada Tuhan Allah. Dengan dasar bacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Dan nanti ayat natsnya adalah ayat yang ke-24. Mari kita simak terlebih dahulu. Saya akan membacakan bagi kita semua Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24 tentang harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian sabda Tuhan hari ini berbagi dari setiap kita yang telah mendengar dan nantinya dapat melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Sahabat, ayat nas kita yaitu pada ayat yang ke-24 tadi di sana dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini jelas diberikan kepada kita untuk kita benar-benar melihat bagaimana kasih Allah dalam kehidupan ini, dan Allah tidak menghendaki ada Allah lain selain dirinya. Sahabat Petra, dalam kehidupan kebersamaan kita ini ada beberapa kepercayaan yang ada dan dihidupi di budaya Indonesia, di mana budaya tersebut ya ada yang mitos dan kemudian ada melakukan ritual tertentu digunakan semisal untuk memperoleh kekayaan secara instan dengan jalan pintas. Biasanya dengan menggunakan entitas atau makhluk gaib seperti adanya tuyul, buto ijo, dan lain sebagainya. Mengapa ini timbul dalam kehidupan kita? Mengapa hal ini dapat terjadi? Bisa jadi karena ada berbagai kondisi yang mengakibatkan seseorang mengambil langkah untuk mendapatkan kekayaan secara cepat atau dengan jalan pintas. Namun mereka tidak memikirkan dampak ke depannya dalam kehidupan mereka. Sahabat, saat budaya ini memang ada di dalam sekitar kehidupan kita, dengan kemudian mitos dan ritual-ritual tertentu yang digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan, dan ini kemudian bisa menjauhkan seseorang kepada Tuhan Allah. Biasanya mereka melakukan dengan menggunakan cara-cara seperti adanya ritual-ritual yang harus dipersembahkan kepada makhluk gaib. Biasa kemudian kita kenal adanya tuyul atau kemudian juga adanya buto ijo dan sebagainya. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku biasanya memberi dan membuat perjanjian dengan makhluk tertentu, sehingga harus ada tumbal atau mahar tertentu yang dipersembahkan kepada makhluk tersebut sebagai pengganti atau barter dalam memperoleh kekayaannya. Memang harta kekayaan, uang bisa sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan kehidupan manusia di dunia. Tetapi ketika kita memperoleh dengan jalan yang tidak layak, tidak baik, dan kemudian dengan jalan pintas, bisa kemudian kita menjual iman kita. Saat ini di ayat yang ke-24 tadi dikatakan, manusia tidak bisa menghamba pada dua tuan. Tidak bisa menghamba kepada Allah dan kepada Mammon. Karena dua-duanya bertentangan antara Allah dan Mammon. Dua-duanya harus dipisah, tidak kemudian bisa berjalan bersama. Bahkan di ayat 24 tadi dikatakan, kalau kemudian kita setia kepada yang satu, kemudian kita tidak mengindahkan yang lainnya. Kalau kemudian dalam kehidupan keseharian kita menghamba pada dua tuan itu, ya kita kemudian tidak bisa damai sejahtera. Saat manusia berbelok dari tujuan hidupnya, dari Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah sendiri,
bisa jadi kemudian apa yang dia dapatkan, apa yang dia kehendaki dengan jalan yang tidak lazim bisa membuat kemudian manusia benar-benar menggantungkan hidupnya kepada kekayaan yang ia dapatkan tersebut. Dan ini membawa manusia kepada hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Sahabat, kita tidak diharapkan untuk berbelok dari tujuan mendapatkan keselamatan yang utuh, sempurna dari Allah. Allah tidak menghendaki itu semua. Allah hanya menginginkan manusia bisa taat dan setia kepada Dia seorang saja. Allah yang satu itu, Allah yang esa itu. Dan pada bagian ini kita diingatkan dalam kehidupan keseharian kita, banyak orang yang terkadang memperoleh kekayaannya yang dengan cara yang tidak lazim tadi, dengan jalan yang tidak seperti lumrah pada umumnya. Ini yang kemudian disebut sebagai jalan materialistis, zaman materialistis. Zaman di mana orang-orang hanya melihat materi sebagai tujuan yang utama dalam hidup ini. Yang lainnya tidak dipikirkan. Yang lainnya adalah hal yang kemudian tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Ya, kemudian bisa jadi orang menilai seseorang itu sukses karena orang ini memiliki banyak apartemen di berbagai tempat. Orang ini memiliki rekening di berbagai bank yang digunakan untuk menyimpan pundi-pundi kekayaannya. Atau bisa jadi juga orang yang sukses, orang yang tenar, ya karena memiliki banyak harta. Rumah elit di berbagai tempat, bisa membeli apa saja yang diinginkan. Dan juga ada yang berkata atau menganggap orang yang sukses adalah orang yang benar-benar bisa tenar karena hartanya itu. Meski kadang ada juga orang yang kemudian karena berhutang, kredit yang belum selesai, belum lunas, tetapi ingin dilihat oleh banyak orang bahwa dia adalah orang kaya, dia adalah orang berada, namun dibalik itu semua, karena hutang yang menumpuk, kredit yang belum lunas, sehingga bisa jadi mereka hanya ingin dilihat kekayaannya, statusnya. Mereka kemudian menjual iman. Kemudian juga mereka pansos di berbagai media supaya kemudian banyak dilihat. Namun itu semua hanya sesaat. Itu semua bukan menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai ada orang yang kemudian menyombongkan dirinya karena hal tersebut. Sahabat, bahkan Alkitab juga menyoroti jika ada pemimpin suatu bangsa yang hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menambah pundi-pundi kekayaannya dan tidak ada rakyat yang mengingatkannya, maka hancurlah bangsa tersebut.
Banyak ayat-ayat Alkitab yang merujuk pada bagaimana seseorang diminta kemudian untuk ingat bahwa dirinya hanya tertuju kepada satu Allah saja. Jangan sampai kemudian menghamba pada Allah-Allah yang lain. Dan Tuhan tidak menghendaki itu semua. Pemimpin haruslah juga seorang yang benar-benar memikirkan bagaimana untuk bisa baik tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bisa memberikan keteladanan di dalam imannya kepada Allah dan membawa bangsa, negara tersebut kepada keadaan yang damai, sejahtera. Dan bagaimana dalam kehidupan keseharian kita diingatkan untuk menghamba hanya kepada Allah itu sendiri. Allah yang esa itu. Allah yang telah menciptakan manusia di dunia ini. Tuhan adalah Allah yang pecemburu. Dia tidak menghendaki yang diciptakannya dengan teramat sangat dikasihi, kemudian meninggalkan dirinya. Mari kemudian ajakan menghamba hanya kepada Allah ini, jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Menghamba hanya kepada Allah, bukan menghamba kepada harta, kekayaan, atau mahmon. Tuhan Allah menghendaki keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi semua orang. Hal itu bisa terwujud jika kasih ada dan benar-benar dapat dilakukan atau terwujud dalam kehidupan bersama. Hidup dalam kasih dengan adanya saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi, dan yang lain-lainnya. Itu kemudian akan bisa mewujudkan kehidupan damai sejahtera, kehidupan yang rukun, kehidupan yang diharapkan oleh banyak orang. Menghamba hanyalah kepada Tuhan, bukan untuk memamerkan kekayaan, bukan untuk pansos, bukan juga untuk kesombongan diri sendiri. Namun saat ada tindak yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ada tindak kecurangan, ketidakadilan, kesombongan, ia tidak mau turut menghentikannya, serta tidak bisa memberikan keteladanan yang baik, maka hidupnya akan sia-sia. Dan hidup yang sia-sia ini menjadikan kita akan kemudian tidak merasakan damai sejahtera. Mari sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, kita ingat untuk kita senantiasa menghamba hanya kepada Allah saja. Buka mata hati kita, buka pikiran kita untuk senantiasa bisa merasakan kasih Allah. Hanya Dialah satu-satunya yang mencukupkan hidup kita. Kiranya damai sejahtera senantiasa beserta dengan kita. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi 9 Agustus 2025. Saya Pendeta Brajang Tias undur diri dari para pendengar dan sampai berjumpa pada lain kesempatan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita.